ya ngomongin bela diri nih Ci. Iya, lu motivasi ikut jujitsu tuh pertama itu emang keinginan lu sendiri apa ada dorongan dari orang tua atau apa gitu loh? Itu gimana? Yang pasti karena diri sendiri ya, karena gue suka. Oh suka, iya sih bener-bener. Dari kecil emang sukanya main beranteman gitu kan, udah jadi preman gitu kan. Betul. Jadi nggak suka yang main masak-masakan gitu. Jadi nggak suka main yang kayak apa namanya? Bekel gitu kan? Iya, bekel ya, atau congklak atau apa gitu. Congklak, Anda pernah main congklak juga ya? Ya pernah dong. Oh gitu. iya. Saya tahun 80-an. Ntar gitu boleh kan. dong diadu main congklak sama kita Iya nih. gitu. Emang karena suka sih, karena Iya, kan apapun bener-bener. yang kita jalanin harus sesuai dengan apa yang kita sukain kan, Betul, biar itu nyaman intinya juga sih, ya, gitu. biar nyaman Dan juga. ternyata ya gue suka ya beranteman, suka belajar bela diri gitu. Jadi emang itu juga suka. Kedua karena self defense. Oh. Jadi emang karena latar belakang gue dari masalah keluarga tuh keras ya. Jadi ada banyak hal masalah privacy yang akhirnya membuat pribadi dengan mental kuat, dengan mental yang keras. Jadi gue rasa bela diri ini cocok gitu. Apa kita hidup di Jakarta gitu kan, kita nggak pernah tahu dunia luar tuh seperti apa, banyak kayak resiko kejahatan dimanapun gitu kan. Kalau kita lengah sedikit aja ya kita bakal jadi korban. Dan gue yang udah belajar bela diri aja, gue udah beberapa kali mengalami hal itu. Dari yang gue dijegat, gue yang mau kecopetan gitu kan, terus gue yang diikutin dari busway gitu malam-malam ya itu. Jadi gue udah mendapatkan hal itu dari SMA. So that's why kenapa gue mempertahankan ikut jujitsu, karena hal-hal seperti itu. Gue harus menjaga diri gue sendiri. Karena kita nggak tahu kalau kita lagi nggak sama orang lain kan kita sendirian. Iya, betul. Apalagi cewek gitu pulang malam. Betul Guys, banget sih, please betul ya, banget sih. harus aware sih, terutama untuk cewek gitu. Kalian jangan nganggap belajar self defense itu lemah ya. Maksudnya hanya sebelah mata. Betul. Tapi kapanpun bakal kepake. Pasti. Walaupun walaupun itu nggak buat ngelindungin diri lu sendiri, tapi itu buat istilah buat olahraga. Iya. Betul kan? Benar. Maksudnya lu lagi stres atau lagi banyak pikiran, lu olahraga. Dengan kayak gitu ya stres lu mungkin bisa nurun gitu atau mungkin hilang. Iya. Ya kan? Bahkan bisa jadi solusi di mana kita belajar bela diri atau jujitsu terutama itu bisa jadi ajang untuk menurunkan berat badan atau bahkan menaikkan berat badan. Untuk para perempuan tuh lagi cocok kalau banget cewek sih. kan suka kayak stres sendiri soal masalah berat badan insecure kan. dengan berat badan dan bentuk tubuh ya kan. Benar. Nah, itu kenapa kayak jujitsu ini kalau kalian pernah ngeliat gitu ya, berat badan gue tuh kadang gue cepet banget kayak gendut, nggak gendut sih kayak ya membesar gitu. Kadang gue kayak kurus banget gitu, kadang kayak standar dalam waktu yang singkat gitu kan. Pernah dalam waktu momen itu gue mau tanding ya, gue 10 hari gue bisa menurunkan berat badan 7-8 kilo. 10 hari? 10 hari. Waduh, saya satu tahun aja sekilo naik turun Naik turun ya. Ya jadi kayak itulah, ada banyak sih benefitnya kalau kita belajar bela diri gitu. Apapun itu sih sebenarnya, nggak harus jujitsu. Kita bisa ngelatih kayak yoga juga gitu kan. Apalagi kalau jujitsu ini dia banyak banget gerakan-gerakan kayak yoga yang harus balance gitu kan. Terus strength-nya gimana, ada banyak sih. Terus yang kedua bisa buat self defense juga, jaga-jaga buat kaum cewek, nggak cuma kaum cowok gitu ya. And then ya kalau prestasi ya, kalau emang mau difokuskan. Ya tujuannya itu ya kan, mungkin emang jati dirinya gue mau jadi atlet ya itu bagus banget sebenarnya kan. Bener. Gitu sih. Tapi emang dari kecil gue nggak pengen jadi atlet sih. Oh, emang serius? Jadi gue emang dari kecil tuh karena emang literally suka berantem. Ya gue akhirnya ke bawah. Gue jadi mengaplikasikannya gue memakai jujitsu atau memakai ekskul bela diri itu sebagai ajang untuk meluapkan iya gitu, secara resmi. Bener, daripada gue berantem di sekolah gitu. Tapi gue pernah sih berantem pas SD gitu ya, gue nonyok kakak kelas. Mantap. Bahkan gue pas SMA gue sering banget berantem sama senior. Gue troublemaker banget sih dulu, kayak bisa dikatakan public enemies. Bangga banget ya gue public enemies. Soalnya, itu kan masanya.
Soalnya gue nggak pernah takut sama siapapun gitu, apalagi sama senior gitu ya. Gue ngerasa kalau kita semua sama, saling menghargai aja. Wanita, perempuan dan laki-laki itu semuanya sama intinya. Benar. Apalagi kan kalau gue sekolah di SMA yang ya you know lah ya gitu, kawasan Blok M. Betul. Yang senioritasnya itu tinggi banget dan sih, benar-benar. Ya gitu lah ya. Jadi gue nggak bisa takluk dengan hal-hal seperti itu. Betul. Jadi jadinya ya bumerang buat gue sendiri. Tapi bisa jadi apa ya, tameng lah dengan gue ikut jujitsu. Betul. Itu yang ngomongin yang tadi yang jangan ngomongin buat ikut bela diri itu buat ngelindungin diri sendiri dari kejahatan lain. Karena kan maksudnya gini, nah ini permasalahan ini masyarakat sih sebenarnya perempuan ikut bela diri itu tuh stereotip di masyarakat tuh masih agak tabu sebenarnya. Ya kan kayak lu ngapain sih ikut bela diri? Kan tugas lu nanti masak, ngomong anak di rumah tangga yang di dapur. Agak lebih ke lemah lembutnya itu. Benar. Nah sebenarnya harusnya sih sebenarnya masyarakat tuh agak lebih mengerti ya kan. Sebenarnya perempuan tuh penting loh untuk ikut bela diri ya. Itu tadi selain untuk melindungi dari kejahatan, satu lagi tuh olahraga ya mungkin untuk tujuannya mau jadi atlet itu bagus banget. Nah orang tua juga bangga dong kalau kayak gitu kan, ya kan. Nah itu menurut tuh gimana sih kalau ternyata masyarakat kayak gitu Ci? Yang memandang perempuan tuh masih agak ikut bela diri kaum lemah yang apalagi ngomongin olahraga ya, ngomongin seni bela diri itu kan memakai pasti ada fisik keras ya kan yang mungkin nggak cocok buat perempuan gitu. Itu menurut lu gimana Ci? Stigma ngomongin soal stigma itu. Masyarakat, kenapa sih perempuan harus melakukan hal-hal yang umumnya dilakukan oleh para pria? Ya kaum pria. Kita sekarang hidup di dunia digital gitu ya, dimana sekarang apa-apa serba digital, informasi tanpa ada batas gitu kan. Betul. Harusnya bisa dipakai oleh anak-anak muda, kaum milenial, terutama kita ini yang sekarang, dan wanita khususnya untuk berkarya tanpa batas. Jadi ya udah mengekspresikan diri semau kalian tapi dengan jalur yang tepat ya gitu. Dan itu gue aplikasikan ke diri gue sih. Jadi emang nggak peduli ya masalah ngomongin zaman gitu ya. Gue hanya peduli gimana caranya gue bisa memperbaiki diri, bisa membuat diri gue tuh ada value-nya, ada nilainya gitu. Gue nggak pengen jadi orang yang terlalu standar, nggak pengen jadi orang yang jadi cewek biasa aja gitu. Karena kalau kita ngomongin masalah cantik doang, itu orang udah banyak. Relatif gitu. Lo cantik, lo cuma bisa make up, itu relatif banget gitu. Semua cewek dari yang jelek atau yang biasa aja itu bisa, karena pada kodratnya wanita tuh cantik. Iya, cantik. Iya kan, make up itu hanya bantuan aja sih buat dia. Aplikasi tambahan sih sebenarnya. Bener. Nah, jadi perempuan itu harusnya kalau memang dia bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pria, kenapa enggak? Kenapa harus menutup diri? Kenapa harus kayak membatasi diri kalian? Nah, itu yang gue pikirin. Jadi gue pengen ngelakuin apa yang laki-laki lakukan juga gitu. Misalkan laki-laki jadi leader gitu ya. Kenapa gue nggak bisa? Kok kemampuan gue bisa, kenapa gue harus menutupi apa yang ada dalam diri gue gitu. Jadi gue pengennya gue bisa melakukan hal-hal yang tidak pengen membatasi diri gue sendiri sih. Tidak membatasi eksplorasi diri sendiri ya kan. Apalagi kalau misalkan sekarang gitu ya, harus banyak pengalaman gitu kan, harus banyak kebolehan yang kita bisa. Kalau kebolehan kita cuma wanita gitu ya, molek gitu ya, nggak bakal jadi apa-apa juga gitu. Iya sih. Jadi sekarang sih kita bukan cuma mikirin gimana caranya untuk wanita ya, terutama bermolek atau berakhir di dapur, tapi gimana caranya kaum wanita ini dia bisa punya value yang tinggi dibanding dengan pria gitu, bahkan setara. Karena kan banyak banget ya pemikiran-pemikiran cewek itu nggak bisa apa-apa. Iya. Cewek itu harusnya dipimpin sama cowok. Harusnya cewek itu lebih banyak dimomong dan disayang. Bener, gitu. Dan gue nggak mau. Bahkan ngapain sekolah tinggi-tinggi kan? Iya nggak sih cewek-cewek? Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya bakal ngomong anak, bakal di dapur gitu. Itu gue sangat nggak banget gitu. Gue ya prinsipnya gue pengen banget sekolah tinggi-tinggi, bahkan kalau bisa, ini gue juga lagi by the way proses juga sih, lagi cari beasiswa S2 link
Amin, gitu. amin, amin. Amin ya, doain Semoga- aja semoga, gitu. ya, semoga Bener. terwujud ya, amin. Buat lanjut gitu kan ke negara ada lah gitu. Oke. Saya Jadi, kita doain saya aja ya, surprise semoga. aja lah ya, Amin, amin, pokoknya. amin. Jadi jangan batasi diri kalian sih, terutama kaum perempuan. Karena kalau cuma menang dari cover doang, kita bakal terus direndahin. Ya, Oh iya bener, karena Bener. ya laki-laki melihat suatu objek ya dari covernya. bener, dari Bener covernya nggak sih? doang. Iya. Itu bakal direndahin. Pasti. Mau secantik apapun dia, kalau dia nggak punya otak, nggak punya intelektual gitu, itu ya lo bakal jadi kaum perempuan yang tetap gitu-gitu aja. Dan juga nggak punya perlindungan bener. self defense itu. Zaman ya. tuh semakin canggih gitu. Kalau lu jadi manusia yang kayak gitu-gitu doang, standar-standar, ya jangan heran kalau lu ketinggalan sih. Betul. Nggak cuma laki-laki, nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga harus kayak gitu ya. Jadi kalian harus explore diri kalian. Jangan cuma berdandan atau temenan doang, tapi gunakanlah link kalian ini ya untuk bermanfaat ke depannya. mengembangkan Terus cari diri nih kalian. kemampuan kalian mesti apa aja. Oke. Misalnya kalau sekarang dunia digital gitu ya. Coba deh kalian cari kemampuan yang berbau dengan teknologi atau digital. Misalnya gue harus bisa apa nih, kayak berbau dengan komputer gitu kan. Apalagi zaman semakin canggih, atau kayak gue mikirin kuliah teknologi lah, atau fashion deh, atau masalah apapun itulah yang berbau dengan digital coba dan teknologi itu. digali lagi lebih dalam. Jadi jangan cuma mau jadi wanita yang nurut-nurut aja. Betul. Yang Kita harus manut, liar sedikit guys, eh. untuk melihat dunia luar tuh ternyata seluas itu, nggak sekecil yang kita pikirkan. Betul. Nah, ngomongin masalah yang tadi tuh stereotip masyarakat, ya kan? Itu bagi perempuan yang istilahnya baru mau nyoba atau baru mau latihan seni bela diri, itu ngeganggu banget sih, nggak sih? Kalau faktor-faktor stereotip dari masyarakat seperti itu, buat perempuan-perempuan yang mau belajar, baru mulai belajar bela diri gitu. Ada kasus di mana itu mengganggu sih. Kayak misalnya gue pernah dengar, ini pengalaman temen ya, dia belajar adalah bela diri, bukan jiu-jitsu ya. Iya. Bela diri di suatu tempat, di suatu organisasi. Nah, tapi ini malah dipakai ajang sama pelatihnya itu untuk pelecehan. Yang ajang untuk kayak misalnya kayak peluk-pelukan atau yang kayak buat megang tangan gitu. Tapi kan yang namanya dia murid ya, dia mikir ini adalah teknik bela diri gitu kan. Tapi dia juga nggak bisa apa-apa, walaupun itu agak kayak mencurigakan. Jadi emang kalian siapapun, nggak cuma cewek, cowok juga harus jadi yang cerdas dalam memilih apapun itu ya. Kalau bela diri cari tahu dulu nih, ini Latar belakangnya bener nggak sih? bener nggak Terus sih? Iya. pelatih kalian juga harus kalian pikirkan juga, Tuh, apakah dia bener, memang bener, berkompeten atau enggak. Terus tempat latihannya juga harus kalian lihat gitu, kira-kira ini bakal nge-support kalian atau enggak. Karena jangan sampai kalian cuma yang penting gue belajar bela diri. Apalagi kan sekarang kan banyak cewek tuh belajar Muay Thai ya. Muay Thai, iya bener. Iya, kalian harus lihat juga gitu, jangan cuma gaya-gayaan doang, gue Cuma ikut Muay Thai, ikut-ikutan tapi tren. bener, Iya. lihat juga pelatihnya siapa, kalian latihan di mana. Jangan sampai justru malah jadi ya kesempatan untuk Bumerang buat diri kalian. diri kalian sendiri Gitu. sih. Pokoknya cari untuk semua baik maupun laki-laki maupun perempuan ya, cari tahu lebih dalam lagi agar tidak terjebak di kemudian hari gitu Benar. maksudnya. Harus selektif lah intinya. Secara lu ngilangin pandangan-pandangan gitu gimana, Ci? Pandangan masyarakat yang stereotip kayak gitu tuh, yang perempuan tuh nggak usah lah belajar bela diri lah, ya kan? Udahlah di dapur aja lah, masak ngurus anak lah gitu kan. Itu cara lu ngefokusin tetap bisa sampai di jalur lu sesuai dengan pilihan lu, terus sama buat ngilangin stereotip masyarakat itu gimana sih caranya? Jangan kan ngomongin jauh stereotip masyarakat gitu ya. Gue nggak disupport ikut jujitsu ini dari keluarga gue sendiri. Oke, ya. Jadi pas SMA itu ya gue nggak disupport. Gue tinggal sama om ya dari SMA itu. Om gue tidak pernah mengizinkan gue untuk ikut jujitsu. Gitu. Gue harus fokus untuk belajar. Hanya ya udah pendidikan aja gitu. Nggak boleh lah. Bahkan dari kecil pun juga gue nggak boleh ikut bela diri sebenarnya, nggak boleh ikut apapun. Ya kerjaan gue harus belajar. So that's why gitu dari kecil gue dituntut untuk bisa jadi 3 kelas. Jadi juara besar terus sampai gue SMA. Gitu kan, tapi gue namanya anaknya keras ya, nggak bisa dia apa ya, Nggak bisa diem aja gitu, nggak bisa diem gitu ya. Tapi gue menunjukkan tanggung jawab. Jadi walaupun gue kayak nggak mau dengan orang tua atau siapapun keluarga gue menunjukkan nilai gue tetap baik, tapi prestasi gue juga baik
Jadi harus balance. Dan ngomongin soal stigma masyarakat yang ngapain ikut belajar bela diri gitu, gue menunjukkan gue tetap konsisten dalam latihan, dalam cari nih yang bisa menaikkan diri gue. Dengan cara apa? Dengan cara gue bertanding gitu. Awalnya gue pasti mengalami kekalahan gitu. Gue kayak di judge, kan kalah kan gitu, kan cedera kan. Gue pernah cedera banyak banget. Gue pernah cedera bahu patah, tangan patah. Bahkan pas tanding gue pernah dibopong gitu ya ke podium dengan dipapah karena kaki gue patah. Anjir, itu lagi bertanding tuh. Iya, jadi gue tanding itu gue habis kecelakaan kan, tapi seminggu kemudian gue harus tanding. Aduh. Dan untungnya gue memaksimalkan kemampuan ada gitu, dan tetap menang dan tetap jadi atlet terbaik. Dan gue dibopong. Justru saat itu gue mendapat tepuk tangan yang sangat luar biasa banget. Bener-bener. Karena pas bertanding itu gue bener-bener yang kayak pengorbanan banget sih. Totalitas banget. Tapi sih, ternyata malah banyak support yang datang gitu. Dan ya keluarga akhirnya lama-lama ya udah mereka nerima juga gitu. Dan akhirnya masyarakat juga banyak sedikit demi sedikit mengenal gue gitu. Sebagai seseorang yang nggak menyerah. Betul. Pokoknya sih ya apa yang lo mau, yang penting lo tunjukin aja. Benar. Istilahnya jangan dengerin kata omongan orang, ya kan. Jangan fokus aja sama tujuan lo itu loh. Yang penting fokus selama itu di jalur yang tepat dan hal yang positif ya. Dan juga tidak merugikan orang lain. Benar. Jadi ya kalaupun gue gagal di sini ya itu pilihan gue gitu. Iya. Jadi apapun kalian yang kalian jalan saat ini ya, kalau ditentang sama keluarga, ya udah kalian cukup dengarkan aja. Kalian fokus dengan apa yang kalian kerjakan dan kalian buktikan. Betul. Nanti kok orang tua juga bakal mengerti kok di ujungnya bakal mengerti kok, ya kan? Karena hasil yang baik itu bakal membungkam orang-orang yang tadinya menjudge kita. Betul. Berarti tadi pas lagi yang tadi lu cerita kasus temen lu itu yang ada pelecehan seksual itu, itu menurut lu gimana Ci kalau kayak gitu Ci? Menurut gua, apakah ada sering kejadian kayak gitu? Apakah hal itu hal yang biasa dalam sebuah seni bela diri? Kan kita lihat kan, kita tahu seni bela diri kan ada sentuhan fisik, ya kan? Nah itu apakah hal yang biasa? Apakah ada aturan-aturan tertentu dalam antara cowok dengan pelatih? Kan rata-rata kan cowok tuh, ya kan, dengan murid perempuannya itu kan? Sejauh ini sih kalau untuk ini gue ngambil di jiu-jitsu gue sendiri gitu Okay. Nggak ada sih yang hal-hal pelecehan kayak gitu yang gue tahu ya. Nggak tahu di luar sana, cuman di ruang lingkup gue sendiri, sekitar gue sendiri itu nggak ada, karena kita benar-benar mikirin profesionalitas. Dan pelatih-pelatih yang ada di BJJ pun atau jiu-jitsu pun itu mereka memikirkan bagaimana caranya ini pelatihannya benar-benar literally memang latihan, bukan sekedar kayak ajang untuk boleh nih cewek cantik nih peluk-pelukan gitu. Apalagi kan kalau jiu-jitsu kebanyakan kayak yang mereka dempet ya, kayak sentuhan fisiknya banyak banget. Pasti gitu dan lebih banyak kaum prianya dibanding wanitanya. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang kayak gitu kan. Tapi di BJJ ini nggak ada sih, terutama di tempat gue latihan tuh nggak ada. Karena emang kita semua mikirnya nggak ada yang kayak gitu. Kalau mikirnya cuma yang hal-hal jorok, ya please gitu. Mungkin di tempat lain ada, tapi kalau untuk bela diri gue sendiri sih sejauh ini nggak ada. Syukur sih nggak ada. Syukur. Ya kan? Hopefully sih nggak ada ya sampai kapanpun itu. Ya oke ya bener. Karena sih, udah banyak yang pinter-pinter sih sekarang. Bener sih. Orang-orang itu udah semakin selektif, semakin memikirkan apa yang dia jalani nih kira-kira bener atau enggak. Semakin lebih berani speak up lagi. Bener. Itu yang intinya sih pentingnya. Kalau dulu kan apa-apa diem gitu. Diem iya kayak mendem sendiri, takut ada tekanan-tekanan dari luar apakah apa yang ngomongin itu benar apa salah, ya kan? Tapi sekarang udah banyak juga kan sih itu, iya wadah-wadah buat speak up, jadinya juga banyak yang tuh. Berani juga gitu kalau mereka mengalami hal-hal apapun itu yang tidak diinginkan, yang terutama perempuan yang sering banget sebagai objek pelecehan seksual itu mudah sekali. Yang kan di tempat latihan atau di sana bela diri, orang yang di tempat luar aja bisa terjadi pelecehan seksual seperti itu, ya kan? Oke, pertanyaan pertama kita mulai dari Tasya @tasya_nhlz. Kenapa perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain?
tadi udah sempat dijelasin ya, karena perempuan itu sekarang udah apa ya, tidak boleh bergantung dengan orang lain, tapi kalian harus punya prinsip. Betul. Kalian tuh bisa berdiri sendiri dalam kondisi apapun gitu. Karena kayak seperti Raden Ajeng Kartini gitu ya, dia speak up untuk kaum wanita itu juga punya hak yang sama dengan laki-laki, punya kesempatan yang sama gitu. Terus kenapa kita tidak bisa menjadi sosok Kartini berikutnya? Harusnya di dunia yang sekarang kita harus memikirkan hal itu. Bisa, Gitu. Caranya bisa. dengan gimana? Ya coba explore diri kalian, apa yang baik di diri kalian, kalian coba kembangkan lagi. Betul, Harus betul. percaya diri. Karena ya bisa dibilang zaman sekarang tuh lebih mudah dari zamannya Ibu Benar. Kartini ya kan. Semua Benar. serba ada, semua Benar. serba bisa, semua Benar. serba mudah. Benar. Tinggal kalian aja gitu loh. Ya. Bagaimana kalian memilihnya dan bagaimana kalian bertanggung jawab atas pilihan kalian itu. Iya, apalagi kan sekarang kan kasus-kasus itu kan kejahatan banyak banget ya, kekerasan terhadap perempuan Pasti. gitu. Sebenarnya masih banyak juga sih sekarang yang perempuan. Udah kayak terus hal ada yang perempuan. tabu banget nggak sih? Iya. So that's why kalian untuk menjaga hal-hal yang kayak gitu, ya kalian harus bisa lah. Harus bisa, Caranya harus gimana? berani pokoknya intinya. Salah satunya mungkin bisa speak up, yang kedua bisa mempertahankan diri kalian dengan ikut Betul. self defense di kelas manapun, di bela diri manapun Betul, gitu. betul, betul. Kalau gue mengaplikasikannya dengan ikut bela diri jujitsu, Oke, itu iya. membentuk mental gue tidak hanya untuk bisa berani speak up, tapi juga kayak apa ya, buat diri gue juga kuat juga sih, Iya sih, menghadapi bener dalam banget. kondisi Iya, apapun iya. itu. Jadi gue nggak takut sama apapun. Iya. Oke, Tasya sudah menjawab. Terima kasih. Lanjut, nih pertanyaan dari Dinda Rembet. Wow. Gimana cara bagi waktu kuliah sama hobi dan perlombaan? Gimana caranya? Cici. Tadi udah sempat dikasih tahu. Iya sih, ada beberapa Iya kan? sedikit pertanyaannya. Ada. Caranya coba jalanin aja dan cari prioritasnya. Ketika Iya. mungkin di hari itu gue harus yang namanya masuk kuliah dulu, ya berarti gue kuliah dulu, and then gue harus masuk kerja, Jadi emang konsekuensi yang harus gue terima ketika gue menjalani itu semua dalam satu waktu adalah ya mungkin gue gak dapet temen. Betul. Itu Iya pasti. sih, nggak sempat merasakan mahasiswa. Mahasiswa yang beneran, Iya. maksudnya bisa ngerasain Nongkrong, main. Iya. gitu kan. Nah, gue mungkin gak ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Tapi gue nggak bersedih hati sih. Jadi dengan gue menjalani semua aktivitas itu, gue bisa membuat diri gue lebih produktif dan mengembangkan diri gue dalam kemampuan hal yang lain di luar. Gitu. Karena pengalaman itu nggak cuma dalam Nggak dunia cuma kampus dalam ya. kampus bener-bener Kampus sih. internal, tapi kita bisa mengeksplor diri kita di luar gitu. Di luar dunia kampus itu sih. Apalagi sosiologi gitu kan. Wah, Ngomonginnya harus. pasti terjun ke masyarakat. Pasti. Terjun langsung. So mungkin saat ini gue dengan gue lihat kerja latihan atau ya Perlombaan, lomba nah. itu kan sebagai apa ya, momen dimana gue bisa bersosialisasi, bisa mengembangkan diri gue kan. Iya, bener-bener juga sih. Gitu sih. Caranya ya jalanin aja. Tapi memang harus terima ada konsekuensi. Semua pilihan ada konsekuensinya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Apriza Rizky. Tips menjaga kebugaran atau pola hidup sehat di saat pandemi seperti sekarang ini itu gimana sih? Menjaga kebugaran dan pola hidup sehat di masa pandemi seperti sekarang ini itu gimana sih, Ci? Pola hidup sehat yang pasti dimulai dari pikiran kita yang sehat dulu. Karena kalau pikiran kita nggak sehat, ya kita nggak bakalan bisa ngejalin hari-hari kita dengan baik, gitu Betul, kan. betul, Misalnya jauhin deh hal-hal yang bikin buat kalian tuh stres. Apalagi kita di rumah nih, pasti stres iya. itu udah kayak hal yang Makanan keras tiap banget. hari, iya. Kayak gampang banget. nggak sih Gampang kita banget. Dikit aja kayak stres. Iya, gitu kayak kita kan. ngeliat teman story di Instagram di luar gimana lagi punya hobi, gitu kan. kita, iya lu kok gua nggak bisa kayak gitu. Gampang banget. Gampang kan? banget ke bawahnya. Ya, terus ya gimana cara pola hidup sehat ya itu dari pikiran yang sehat, jiwa pun sehat. Betul. Kayak kalau kata-kata kayak gitu kan. Jadi kalau gue sih mikirnya dari mulai pikiran gue dulu nih, gue benerin dulu. Gue harus pikirin yang happy, and then dari pola makanan juga nih. Pola makanan juga penting banget ya. Betul. Kalian bergizi nggak? Coba perbanyak juga makanan yang berserat, kayak misalkan sayuran, buahan. And then kalian juga harus sering-sering minum vitamin. Di kondisi kayak gini, kalau Wajib kalian banget. bener lengah sedikit aja, kalian bisa ya ikut terinfeksi. Ya mudah-mudahan singgah. Benar. Banyak makan vitamin, pikiran tetap positif, Benar. ya kan.
Terus Dan berarti jangan lupa rutin olahraga. olahraga. Olahraga itu ya walaupun ada stretching 15 menit. Iya, cukup lah kalian Cukup setiap sih hari itu sebenarnya. kayak 5 sampai 15 menit setiap hari itu udah cukup banget. Jadi nggak perlu nunggu. Oh, gue olahraga harus sejam, Oh, iya. 2 jam. Itu gue harus lari nih. Iya. Cukup di rumah aja gitu kan. Memang kita harus di rumah ya. Harus di rumah. Kalian buka YouTube, ikutin workout itu Ah, udah cukup. iya. Gitu sih. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Rido. Apa goals Eci di tahun ini? Goals saya tahun ini yang pasti bisa main di SEA Games, hopefully Amin. di Vietnam, dan semoga nggak di-postpone atau nggak Amin di sih, bener. ya, di reschedule gitu ya. Karena banyak banget event-event gue tahun kemarin tuh di reschedule. Jadi hopefully Iya bisa sih. bertanding dengan cepat lagi gitu. Dan COVID ini kelar. Segera berakhir. Ya. Amin Terus pokoknya. yang kedua juga gue juga lagi ada project Fight for Wildlife. Semoga itu bisa ngebantu masyarakat terutama dalam bidang lingkungan ya untuk lebih menyuarakan suara anak muda lagi untuk kita bareng-bareng membuat sebuah perubahan bagi lingkungan. Itu sih goals gue dengan project Fight for Wildlife ini. Jadi kayak penyelamatan satwa yang hampir punah dengan cara menjaga lingkungan. Gitu. Ya. Ikutan ya. Jangan lupa ikutan. Jangan lupa. Nanti bisa dicek di mana, Ci? Cek Instagramnya di fightforwildlife.id. Oke, sip. Selanjutnya pertanyaan dari Desi Amalia. Kenapa bisa tertarik olahraga jiu-jitsu? Kenapa tidak badminton, volley atau basket? Gitu. Kayak tadi udah dijawab ya? Udah jawab, karena saya suka berantem. Tuh. Dan itu adalah ibu dari segala bela diri. Jadi saya suka bela diri yang lengkap. Lengkap. Mm-mm. Betul. Itulah pilihannya. Oh, intinya Eci suka berantem. Udah, itu jawabannya itu. Habis itu langsung takut ya. Iya, pokoknya intinya Eci suka berantem gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Filza KHR. Kak, apakah jiu-jitsu akan ada di Orseni Masos, Kak? Selain futsal sama bulu tangkis? Aduh. Oh, berarti pertanyaan buat Orseni ya? Option nih kayaknya ya. Kayak buat Orseni sih. Gimana tuh? Untuk sementara ini sih masih melihat antusias anak-anak ya. Mungkin kita tanya Eci dulu kali ya. Apakah kalau ada nih Ci di seni bisa nggak buat ngajarin itu anak-anak? Hopefully harusnya bisa. Harusnya bisa sih ya. Amin Tapi amin. kan kalau melihat kondisi kita lagi ini ya, COVID kita lagi pandemi, mungkin yang namanya bela diri jiu-jitsu ini kan sentuhan ya, banyak sentuhan. Betul sih, Jadi ya. emang harus dipikirkan lebih-lebih lagi. Tapi kalau misalnya ditanya pasti mau banget, apalagi buat cewek-cewek pengen banget nih Iya, bener diajarin berbagi sharing gitu biar Betul. mereka bisa self defense. Iya sih. Minimal teknik dasarnya kayak hal-hal kecil. Kalau mereka misalkan dijambret, mereka harus kayak ngapain, mereka dicekek, mereka harus ngapain, kayak gitu-gitu aja sih yang penting. Iya Pengen sih. banget sih bisa berbagi. Yang penting sih intinya sharing sessionnya aja ya. Buat perempuan agar lebih tahu tuh self defense itu penting Ya. loh sebenarnya. Jadi bukan harus jiu-jitsu tapi lebih ke teknik self teknik defense self doang defense sih. sih. Oke. Ya, mungkin dari divisi Orseninya sih mungkin mau minta persetujuannya dulu sama ketua Himasos. Habis ketua Himasos mungkin prodinya sih mungkin Bu Adil bisa ditindaklanjutin lagi sih ya kan. Gimana? Ya tinggal nunggu kabar baiknya aja nanti ya. Buat Jiu-Jitsu apakah ada di Orseni apa tidak? Amin. Ini challenge kita jawab cepat. Jawab Eci. cepat. Oke, Oke. harus cepat pokoknya harus cepat ya. Cepet ya. Deg-degan nih. Nggak susah kan? Enggak, gampang kok. Ini nggak macam-macam kok, gampang Oke, kok. oke. Gampang. Siap. Pertama, dada atau paha? Paha. Kuliah atau turnamen? Turnamen. Masak atau olahraga? Masak. Dipukul apa mukul? Mukul. Lombok atau Bali? Lombok. Karmak atau Emil Durkheim? Karmak. Andika Kangen Band atau Rian Demasif? Rian Demasif. Khabib Nurmagomedov atau Khabib. Conor McGregor? Khabib. Oke. Naik gunung atau pantai? Naik gunung. Nah, ini dia nih terakhir. Adam Levine atau Arifin? Ada lagi. Kok bang gue? Ya jauh lah. Ya Allah, Sebanding aja enggak. Parah. Oke, sip. Demikianlah interview gue sama Eci. Makasih Eci udah luangin waktunya. Terima kasih juga Ipin. Hai dudes yang sudah bersama ayam gepreknya menemani.
wawancara. Thank you juga buat Orsni dan Hinasas. Makasih ya. Kayak yang terakhir Ici. 4 sehat 5 berkarya versi lu tuh gimana? 4 sehat 5 berkarya versi. Waduh, susah banget deh. Kayaknya dari semua pertanyaan ini doang yang paling buat mikir nih kayaknya. Apa ya? 4 sehat 5 berkarya. Ini maksudnya gimana nih? 4 sehat. Iya versi lu. Versi gua 4 sehat 5 berkarya mungkin dimulai dari tadi. Pikiran, hati yang tenang, dan jiwa yang bahagia. Oke, terima kasih. Gak jelas banget ya. Asik. Yeay. Foto dulu. Es buah biji selasi. Sekian dan terima kasih. Yeay, dadah.